ini kita belajar tentang kemarin-kemarin karena sekalian saya terusin karena kemarin-kemarin kita bicara tentang vaksin lah, angka 66 atau 666 ya, kadang kita singkat menjadi 666 supaya nggak kepanjangan 666. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang orang-orang Kristen yang pasti left behind atau pasti tertinggal, nggak ikut di dalam rapture. Biasanya kita belajar tentang rapture, saya mengajar tentang rapture banyak ya kan. Jadi hari ini belajar tentang yang tidak bisa di rapture. Oke, nah sebelum kita ke sana, sekali lagi kita menjadi orang Kristen itu kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal hatinya, kita harus mengenal sifatnya, kita harus mengenali hukum-hukumnya. Itu yang penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak mudah ditipu. Contoh, karena sekarang sudah banyak sekali nabi-nabi palsu, banyak orang yang mengaku dapat penglihatan dan sebagainya. Nggak semua nabi palsu ya. Kalau saya ngomong begini jangan mereka-reka, mungkin si A, mungkin si B, enggak ya. Jadi banyak nabi palsu tapi banyak yang benar juga. Makanya saya selalu berkata, lihat track record mereka supaya tahu apakah mereka termasuk nabi-nabi Tuhan yang benar atau orang-orang yang hanya mau cari sensasi atau orang-orang yang hanya mencari viewer, ya kan? Karena banyak orang Kristen suka sekali mendengar kalau ada judul tulisan pesan Tuhan, ya itu langsung banyak sekali viewernya, tidak peduli itu salah apa benar. Nah, kemudian kita mulai melihat juga ada banyak orang itu mudah sekali gitu ya, kayak terprovokasi gitu ya kan. Misalnya contoh begini. Misalnya ada orang yang berkata begini, sekarang ini kan kita itu kita harus waspada. Kita ini kan sudah di penghujung akhir zaman, ya kan? Ada di penghujung akhir zaman. Kemudian kita itu banyak yang kemudian ketakutan karena berpikir begini, oh sekarang semuanya kita itu harus takut ya terhadap perkembangan teknologi. Karena teknologi itu akan membuat setiap manusia itu akan dikontrol. Kita harus mulai takut, ada cellphone, ada internet, semuanya itu adalah untuk mengontrol manusia. Kemudian ada banyak juga orang-orang yang ketakutan dengan misalnya tentang pemerintahan global, ya kan, pemerintahan, karena nanti kan ada one world order, sehingga semua akan mengalami satu pemerintahan dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dan agama, semua akan disatukan. Iya, itu harus terjadi. Tetapi kemudian ada banyak yang akhirnya orang-orang itu paranoid dengan teknologi. Misalnya contoh, kemudian ada yang berkata, tanya kepada saya, bukankah sebelum pandemik Zoom itu sudah ada? Berarti pandemik itu memang dibuat sehingga semua orang akhirnya ikut di dalam Zoom. Padahal di dalam Zoom, kemudian di internet, semuanya itu supaya orang-orang ini akan mengontrol kita dan sebagainya. Sorry ya, mengontrol kita. Nah, kita itu harus tahu begini ya. Sekali lagi, tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa kontrolnya Tuhan. Contoh memang pandemik itu ada dan itu hasil dari kejahatan manusia yang menciptakan semuanya. Tetapi Tuhan mengizinkan semua terjadi karena ada maksud Tuhan di baliknya. Contoh, waktu iblis membunuh Yesus, iblis berpikir bahwa dia bisa membunuh kegerakan. Karena dia berpikir, kapan lagi bisa membunuh Yesus? Dia Allah, sekarang mumpung jadi manusia, kita akan membunuh Yesus. Dan Yesus, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Karena Tuhan juga punya rencana dari semua yang iblis tidak tahu. Waktu Yesus dibunuh, justru karya keselamatan digenapi.
Seluruh dunia menerima penebusan dari kematian Tuhan Yesus. Itu sebabnya setiap orang berhak menerima keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Justru karena iblis telah membunuh Yesus. Dia berpikir dia berhasil, tetapi ternyata justru dia gagal, Tuhan yang berhasil. Firman-Nya digenapi, rancangannya digenapi. Makanya Alkitab berkata bahwa Tuhan sanggup merancangkan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Nah, kemudian demikian juga dengan COVID. COVID itu memang diciptakan untuk membuat semua orang ada kekacauan, kegoncangan, sehingga semua orang beralih. Supaya ada yang namanya cashless, karena memang iblis ingin semuanya nanti beralih. Semuanya kepada internet, semuanya beralih ke gadget dan sebagainya. Nah, tetapi di balik semuanya itu, kenapa itu terjadi? Kenapa seakan Tuhan diam saja? Karena memang Tuhan punya rencana. Sehingga pada waktu pandemi kemarin, langsung kemudian lockdown total seluruh dunia. Semua orang beralih ke Zoom. Memang ada banyak yang berkata begini, Zoom itu sudah disiapin, karena mereka sudah tahu, punya planning, setelah ada Zoom, mereka akan ada pandemik, sehingga semua orang kemudian beralih ke Zoom, karena pemerintahan global akan menguasai manusia. Benar, itu rencana mereka. Tetapi tidak ada rencana iblis yang bisa menang. Karena Tuhan punya rencana lebih besar. Karena waktu itu semuanya Tuhan sedang membuat, meruntuhkan tembok-tembok gereja, diruntuhkan semua. Tembok-tembok denominasi, penghalang-penghalang yang selama ini menghalangi kita seperti benua. Tidak ada lagi jarak yang membatasi kita karena semua diruntuhkan. Kita bisa bertemu dari antar benua dalam waktu bersamaan. Kita bisa bertemu bersama melalui Zoom, melalui ibadah live. Dan semua negara-negara yang terkunci, tertutup bagi Injil, bisa ditembus dari pelayanan melalui internet. Sehingga sekarang tidak ada lagi perbedaan yang mencolok. Aku Katolik, kamu Kristen. Karena orang Katolik bisa mendengarkan khotbah-khotbah Kristen. Demikian juga orang Kristen. Semuanya tembok itu diruntuhkan. Dan orang-orang yang dulu kalau sudah di gereja A, itu rasanya mereka itu sesat kalau sampai kemudian besoknya nyoba-nyoba gereja yang lain. Itu kayaknya dia tuh pengkhianat. Karena dari gereja A tiba-tiba ke gereja B. Sehingga mereka ada ketakutan. Tapi sekarang tidak. Mereka bisa mendengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang tidak mau berkembang, yang hanya menggembalakan, tidak serius, tidak mengajar dengan benar, hanya mau terima perpuluhan, mereka akan ditinggalkan. Sehingga mereka dipaksa untuk bertobat dan berubah. Semuanya itu Tuhan itu adalah Allah yang memegang kendali. Sehingga Tuhan izinkan seakan-akan iblis berhasil. Tetapi justru Tuhan tetap yang berhasil. Makanya kita nggak usah terlalu paranoid dengan apa yang terjadi di dunia. Karena memang kita ada di dunia. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang paranoid dan kayak seakan-akan melarikan diri. Banyak orang langsung ketakutan. Wah gimana ya? Kita harus, karena ada cellphone, ada ini, semuanya itu ternyata mengikat kita. Dan kita itu sebenarnya nggak merdeka karena dikontrol. Oke, tujuan setan begitu. Tetapi sekarang, cellphone, Zoom, saudara lebih mendapatkan banyak manfaatnya atau merugikan? Lebih banyak manfaatnya kan? Banyak manfaatnya. Saudara sekarang bisa melihat saya. Saudara bisa mendengarkan firman. Sekarang dengan cellphone, saudara ketemu dengan keluarga saudara. Dengan muka, FaceTime, semuanya dengan gratis. Dulu sangat mahal. Manfaatnya lebih banyak. Itu sebabnya nggak perlu paranoid. Tujuannya iblis, tujuan antikris, tujuan pemerintahan global, memang untuk menguasai saudara.
Tapi sebelum antikris muncul, semua tetap dalam kendali Tuhan. Kalau nanti 3,5 tahun masa antikris, baru tidak ada yang menahannya. Semua rancangan iblis untuk menguasai manusia, untuk mengendalikan manusia, semuanya pasti terjadi. Karena firman Tuhan katakan tidak ada lagi yang menahannya. Memang Tuhan izinkan 3,5 tahun itu kayak iblis itu kemenangan dia bisa menghancurkan orang percaya, dia bisa apa yang menjadi visinya, mimpinya, menguasai dunia dengan kekuatannya, semuanya berhasil. Tapi sebelum sampai keberhasilannya puncak, Yesus sudah datang menghancurkan mereka. Sehingga kita ini jadi orang nggak usah paranoid. Loh ya ini apa ya? Ada cellphone, ada internet, ada Zoom, terus ada ini, ada itu, semuanya untuk mengendalikan kita. Memang rencana iblis, tapi semuanya bisa Tuhan ubah untuk kebaikan. Teknologi memang bisa mengikat kita, seperti gadget yang ada di tangan kita bisa mengikat kita, tetapi juga bisa menjadi berkat. Apapun yang ada di tangan kita bisa menjadi berkat atau kutuk, tergantung bagaimana kita memakainya. Sama dengan uang, firman Tuhan berkata cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dengan demikian, apakah saudara semua kemudian tidak mau uang? Uang saudara buang? Kan tidak, karena segala sesuatu tergantung bagaimana saudara memakai apa yang di tangan saudara. Gadget atau perkembangan teknologi tergantung bagaimana kita memakainya. Karena segala sesuatu Tuhan ciptakan supaya Injil Kerajaan bisa diberitakan untuk keuntungan kerajaan Allah. Kita baca firman Tuhan. Ini kita sudah hafal ayat. Makanya kalau kita mengenal Allah, kita itu nggak takut karena kita tahu bahwa semua rencana iblis tidak akan ada yang terjadi kalau Tuhan tidak punya rencana di baliknya. Dan rencana Tuhan selalu dahsyat. Karena orang Kristen itu mudah heboh gitu. Kalau ada yang berkata, wah sekarang itu kita dikontrol. Waktu kita memakai gadget, lah, apakah saudara akan meninggalkan HP dan semuanya? Ya tambah rugi. Justru sekarang ada Zoom ini, kita banyak tertolong. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang buruk sekalipun diubah untuk kebaikan. Jadi nggak usah takut. Firman Tuhan juga berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya nggak usah paranoid. Wah, sekarang itu apa pemerintahan global, sekarang ada ini, sekarang ada itu. Terus sekarang apalah, kita itu harus tahu, percaya segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Yang penting bagian kita adalah melekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan ubah menjadi kebaikan. Tadi itu, kecuali masa antikris. Karena masa antikris memang diizinkan, tidak ada yang menahan dia. Dia mau buat apa, terserah. Makanya neraka naik ke bumi. Waktu zaman antikris sebenarnya sudah seperti neraka. Nah, kemudian ya itu tadi. Yang kedua, kamu merancang yang buruk, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Contoh sekarang, karena setelah pandemi, akhirnya semua orang, karena gini ya, kadang Tuhan itu kalau bicara gak suka panjang lebar. Kalau dikasih tahu kadang kita nggak nangkep. Kalau kita ngomong sama anak kecil, kadang-kadang anak kecil kan nggak nangkep. Makanya Tuhan paksa dengan keadaan. Tuhan paksa ada pandemi.
Tuhan paksa ada lockdown. Sehingga waktu lockdown, akhirnya gereja cari alternatif. Gimana ya? Di gereja nggak boleh, dilarang. Semuanya akhirnya sadar, ikut Zoom. Waktu Zoom mulai booming, sebenarnya sekarang mulai sadar, penginjilan sangat murah. Penginjilan sangat murah. Karena firman Tuhan kan berkata begini, sebelum rapture, firman Tuhan berkata, Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kedua, Injil harus diberitakan seluruh bumi, baru kesudahannya. Baru Yesus akan datang. Karena Yesus akan datang, maka Tuhan paksa gereja. Gak usah banyak diomongin. Keadaan yang membuat mereka kemudian beralih. Tuhan memang paksa semua orang beralih. Sekarang banyak pendeta khotbah di YouTube. Sehingga sekarang orang agama lain banyak yang terima Yesus karena mereka mendengar khotbah kebenaran di YouTube. Yang tadinya penginjil baru mau nginjil dibunuh. Baru ngomong, udah dibunuh. Sekarang kita lihat aja Christian Prince. Dia berdebat. Dia nggak perlu datang seperti Zair naik. Dia berdebat tanpa orang harus tahu siapa dia dan tinggal di mana. Orang tidak bisa bunuh dia. Tetapi dia dipakai Tuhan membuat orang bertobat, berbalik. Mereka tahu kesesatan mereka selama ini. Karena makanya gadget, internet, walaupun diciptakan untuk menguasai manusia. Tetapi Tuhan itu penciptanya kan Tuhan. Tuhan, semua ide itu dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak mempunyai ide kejahatan. Semua teknologi Tuhan ciptakan untuk membantu manusia melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan amanat agung. Sekarang banyak orang mendengarkan di rumah khotbah secara diam-diam. Mau dia pemimpin agama tertinggi sekalipun, mereka tidak perlu takut. Dulunya takut, pengen mendengarkan firman. Tapi kalau datang ke gereja kan nggak bisa. Tapi sekarang mereka semua bisa mendengarnya di rumah mereka. Mau di kamar mandi kayak, di kebun kayak, selama ada signal. Mereka bisa mendengar firman Tuhan. Makanya kita jadi orang Kristen, jangan membesar-besarkan setan. Jangan membesar-besarkan pekerjaan antikris kayak dahsyat banget. Memang nanti mereka akan dahsyat. Dahsyatnya apa? Mereka berhasil dalam apa yang mereka lakukan, menguasai dunia, tapi hanya 3,5 tahun. Sekarang dia tidak akan berhasil. Makanya gak usah paranoid. Kedua, kenapa Tuhan izinkan kemarin ada lockdown dan sebagainya? Karena semua orang kemudian beralih ke Zoom, dan kemudian banyak pengkhotbah mulai khotbah di YouTube. Dulu orang harus membeli buku. Buku termasuk mahal di Indonesia. Kemudian untuk ikut seminar juga bayar mahal. Sekolah Alkitab bayar mahal. Dan dulu orang-orang kayalah yang bisa ikut seminar-seminar yang berbobot sampai ke luar negeri. Yang nggak punya duit hanya bisa menunggu pendetanya mengajar. Tapi sekarang semua orang bisa mendengar dengan gratis di YouTube. Kenapa? Karena untuk menggenapi firman Tuhan yang berkata begini. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Seperti air yang menutupi dasar laut. Itu kan menenggelamkan banyak orang. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan izinkan. Kenapa ada COVID? Itu adalah rancangan antikris, adalah rancangan pemerintahan global dan sebagainya. Terserah. Tapi selama Tuhan izinkan berarti ada maksud Tuhan. Makanya kemudian semua orang mulai bisa mendengar pendeta orang-orang yang diurapi Tuhan di dalam pelayanan kesembuhan, dia bisa mengajar tentang kesembuhan. Ada orang-orang yang bisa mengajarkan bagaimana hidup di dalam
berjalan di dalam keilahian, berjalan dalam supranatural. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan menyingkapkan Alkitab, ada orang yang dipakai Tuhan menyingkapkan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saudara semua bisa menangkap dalam satu hari. Saudara bisa mendengar dari 3 pengajaran atau lebih yang dulunya tidak bisa saudara dapatkan gratis. Jadi iblis seakan-akan menang, seakan berhasil, tetapi tetap Tuhan yang berhasil. Orang cerdik dan berhikmat itu, dia selalu pintar mencari peluang. Dia bisa melihat kesempatan di dalam setiap kegelapan. Tetapi orang yang bodoh dan tidak berhikmat, dia hanya melihat jalan buntu, mereka hanya melihat masalah di depan. Tetapi orang cerdik dan bijaksana, dia selalu melihat peluang di dalam setiap kegelapan. Dan mereka fokus untuk mencari jalan keluar dan melihat peluang di dalam setiap kejadian. Makanya kita tidak bisa paranoid dengan segala sesuatu. Kita harus waspada terhadap dosa. Tetapi tidak kemudian menghindar dari hal-hal yang sekarang memang sedang berkembang di dunia. Makanya gak usah paranoid. Karena banyak yang berkata, wah sekarang itu kita dikuasai ya. Kita cellphone, ya kalau gak mau ya buang aja cellphone kasih saya. Karena cellphone sangat berguna untuk penginjilan. Paling murah, saudara bisa menginjil di orang-orang yang di ujung bumi. Hanya dengan cellphone saudara. Oke, sampai dari situ. Jangan lupa subscribe.